Halo, selamat datang. Kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia IUP kelas 1. Di kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial Mendeley, mulai dari cara mencari referensi, sampai bagaimana mengolah referensi yang sudah didapat. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Michael Rafael Zedidia. Kedua ada Farel Muhammad Gaisan. Ketiga ada Kavindra Natawilasa. Dan yang terakhir ada Haikal Atala Radian. Tapi sebelum masuk ke tutorial, ada kalanya kita sedikit mengenal Mendeley. Apa sih itu Mendeley? Mendeley adalah software komputer gratis yang di sana kita bisa mencari penelitian, mengelola dan berbagi makalah penelitian, dan bekerja sama secara online. Intinya, dengan adanya Mendeley ini kita, khususnya sebagai mahasiswa, dipermudah dalam mencari referensi-referensi yang kita butuhkan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, setelah sedikit mengenal Mendeley, kita bisa mulai tutorialnya. Tutorialnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lain. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Muhammad Gaisan Putra Riza dari kelas Bahasa Indonesia 1, kelompok 5. Kali ini saya akan berbicara mengenai praktik penelusuran referensi yang kredibel. Kita mulai. Kenapa sih? Kenapa kita harus melaksanakan praktik penulisan referensi yang kredibel? Referensi menjadi tumpuan artikel atau karya tulis atau penulisan kita bahwa informasi yang disuguhkan, pertama, bersifat aktual. Apa itu aktual? Aktual artinya benar, benar adanya, dan mereka sifatnya muda. Dengan jangkauan waktu informasi tersebut dikeluarkan sekitar 5 sampai 10 tahun dari dari waktu kita menulis penulisan kita. Kedua, dapat dipertanggungjawabkan. Ini sama seperti nomor satu, hanya saja dipertanggungjawabkan artinya informasi tersebut, referensi yang kita kutip, dipertanggungjawabkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Lembaga yang bertanggung jawab atas informasi tersebut. Itu artinya informasi tersebut sudah diproses sedemikian mungkin untuk membuktikan bahwa informasi tersebut benar adanya, dan oleh karena itu ada yang mempertanggungjawabkan terhadap informasi tersebut. Informasi yang kita berikan dalam karya tulis atau penulisan kita juga harus pertama berdialog keilmuan. Apa itu berdialog keilmuan? Berdialog keilmuan artinya informasi tersebut memiliki pendirian dalam penulisan kita. Apakah informasi tersebut menjadi pemerjelas dari apa yang kita tulis? Apakah informasi tersebut sudah pernah dibicarakan sebelumnya dalam penulisan-penulisan yang sudah ada sebelumnya, atau informasi tersebut menjadi pemerkuat gagasan yang ingin kita ajukan, menjadi informasi yang memperkuat opini yang ingin kita berikan. Jadi, apakah informasi tersebut menjadi informasi tambahan atau menjadi pengukir opini kita, ada dalam cara dia, ada dalam informasi tersebut. Apakah informasi tersebut berdialog keilmuannya menjadi seperti apa, ditentukan dalam karya tulis kita atau penulisan kita. Kedua, disajikan secara sistematis tentunya saja agar informasi tersebut dapat diterima dengan mudah. Informasi tersebut harus disajikan dalam penulisan kita secara sistematis dan terstruktur. Ketiga, memiliki tingkat keterbacaan yang baik dan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku. Ini tidak berlaku untuk referensi saja, untuk informasi yang dikutip, tetapi juga semua apa yang kita tulis dalam penulisan kita. Kredibilitas. Referensi dalam artikel atau karya ilmiah atau penulisan kita harus kredibel, yakni di mana referensi tersebut, pertama, dapat dipercaya, terindeks, artinya mereka sudah terdaftar dan mereka dapat dilacak. Kedua, dapat dipertanggungjawabkan, terdaftar, atau diterbitkan oleh lembaga resmi. Umumnya, informasi atau referensi yang diterbitkan oleh lembaga resmi lebih dapat diterima dibandingkan referensi informasi yang diterbitkan oleh individu, karena apabila diterbitkan oleh lembaga resmi, informasi tersebut ada yang bertanggung jawab apabila informasi tersebut benar atau tidak benar adanya. Ketiga, dapat dilacak seperti yang diucapkan pada nomor satu tadi, dapat dilacak, tidak berindeks, dan mereka memiliki ISSN, International Standard Serial Number, ISBN, International Standard Book Number, atau DOI, Digital Object Identifier.
langkah-langkah mencari sumber referensi dapat kita tentukan dengan pertama, tentukan dulu topik tulisan apa yang ingin kita tulis, apa yang ingin kita bahas dalam tulisan kita, agar menjadi tumpuan referensi apa, informasi apa yang ingin kita cari. Kedua, cari artikel atau buku tentang topik tersebut. Cari artikel atau buku yang informasi ingin kita ambil yang sesuai dengan topik yang kita tulis dalam penulisan kita. Nomor tiga, pilih dan baca artikel atau buku yang paling sesuai. Artinya, cari buku atau artikel yang benar-benar sesuai dengan topik. Jangan keluar-keluar kecuali ada aspek dalam penulisan kita yang membutuhkan referensi mengenai hal-hal tertentu yang tidak berkaitan dengan apa yang ingin kita tulis. Tetapi umumnya, cari artikel atau buku yang paling sesuai dengan topik yang ingin kita cari. Keempat, gunakan kata kunci pada pendahuluan atau abstrak tulisanmu untuk mencari referensi yang lebih sesuai. Jadi kita bisa meraba-raba dari apa yang kita tulis awalnya, apa yang ingin kita bahas dalam pendahuluan, dalam abstrak penulisan kita, apa yang ingin kita bahas, kata kunci yang ada dalam pendahuluan atau abstrak tersebut dapat kita gunakan untuk mencari artikel atau buku-buku yang ingin kita kutip informasinya dalam penulisan kita. Contoh sumber referensi daring seperti yang saya tunjukkan di sini ada Science Direct, di mana apabila kita mencari kolom pencariannya, kita bisa ada kolom keywords, kata kuncinya, apa informasi yang kita ingin cari, kemudian ada penulisnya, kolom penulis, siapa penulisnya, kemudian ada jurnal, book title, apa judul dari buku tersebut, kemudian volume, isu, kadang ada isu keempat, isu keenam, itu bisa kita cari di sini. Kemudian ada juga contoh sumber referensi daring seperti Google Scholar, ini yang umum digunakan biasanya, bisa langsung menunjukkan, kita masukkan kata kunci di kolom pencarian, mereka bisa langsung menemukan artikel-artikel apa saja yang berhubungan dengan kata kunci tersebut. Kemudian contoh pengindeks referensi daring, yaitu dengan Mendeley yang kemudian akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Untuk apa semua ini? Untuk apa sih semua ini kita melakukan praktik penelusuran referensi yang benar, membiasakan diri menelusuri sumber referensi yang kredibel, dapat melatih menggunakan kata kunci yang tepat sehingga mempermudah pencarian referensi tulisan kita dan mempermudah tugas-tugas akademik kita. Apabila kita membiasakan diri kita mencari sumber yang referensi yang kredibel, kita akan lebih lihai, kita akan lebih jago dalam menggunakan kata kunci dalam penulisan kita sehingga mempermudah kita dalam usaha kita mencari referensi-referensi lainnya, sehingga mempermudahkan kita dalam melaksanakan tugas akademik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kavindra Tawilasa, NRP 50222211175 dari Departemen Teknik Elektro, kelompok 5, kelas Bahasa Indonesia 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Ini adalah yang bisa kita lihat adalah tampilan pertama setelah kita login ke akun Mendeley. Jadi ini di tampilan pertamanya nanti terlihat ada berbagai jurnal, buku bacaan ataupun hal-hal yang kita bisa lihat saat kita sudah menginputkannya ke dalam Mendeley. Nah, setelah itu Anda bisa menginstal Microsoft Word plugin seperti pada gambar. Microsoft Word plugin sendiri bertujuan untuk mengkoneksikan Mendeley dan Microsoft Word. Itu berguna untuk jika kita ingin menambahkan daftar pustaka dan lain-lainnya. Nah, plugin tersebut itu berada di tab referensi dalam Microsoft Word seperti yang bisa kita lihat di gambar pada slide ini. Nah, balik lagi ke aplikasi Mendeley, kita bisa memilih tab yang akan kita gunakan dalam kolom view dalam aplikasi Mendeley. Nah, kalau di kolom view ini ada banyak ya kegunaannya, seperti untuk menambahkan citasi dan lain-lainnya. Nah, dalam aplikasi Mendeley sendiri ada fitur yang namanya Add Files. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk kita bisa menggunakan fitur Add Files ini. File citasinya itu harus berformat XML, RipText, RIS, EndNote, ataupun PDF. Yang file-filenya bisa kita dapatkan dari Google Scholar ataupun situs-situs untuk mendapatkan jurnal online yang terpercaya.
Yang kedua, kita bisa menggunakan opsi explore, dan selanjutnya setelah kita menggunakan opsi tersebut, kita bisa memilih opsi import. Yang ketiga, jika ada file berformat PDF, bisa langsung di-drag ke dalam aplikasi Mendeley. Lalu ada cara mengelola dokumen. Dokumen ini biasanya ada dalam menu My Library. Yang pertama, ada kolom Recently Added. Itu untuk melihat referensi terakhir yang kita tambahkan ke dalam aplikasi Mendeley. Yang kedua, ada kolom Recently Read, yaitu untuk menampilkan file yang baru dibaca. Yang ketiga, ada Favorit yang berlogo bintang. Itu untuk menampilkan item yang kita klik tanda bintang atau bintangi, ataupun item yang kita anggap favorit. Nah, yang keempat itu ada My Publication. Item ini itu adalah untuk item yang kita publikasikan di aplikasi Mendeley ini. Ya, sekian dan terima kasih atas penyampaiannya.